Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-karimul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhul mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung-ngitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita nggak ada yang bisa menghitung. Jadi nggak pantas kalau kita ada yang protes kepada Allah, merasa tidak pernah mendapatkan daripada nikmat yang telah Allah berikan. Jadi jangan protes sama Allah. Mana Allah, katanya Allah maha kaya, kok saya nggak dikasih rezeki. Rezeki itu cuma bukan duit, sehat itu rezeki, hidup tenang itu rezeki, masih dikasih bisa ngisep udara itu rezeki. Bayangin kalau kita perlu bayar, kalau orang yang udah masuk ke ICU itu kadang-kadang pakai alat itu kan bayar. Untungnya kalau di cover BPJS ya kan bayar, itu kan bayar juga. Itu baru satu nikmatnya, nikmat kita bisa menghirup udara, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan suka nantang-nantang, katanya Allah maha hebat, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha kaya. Mana? Ya nggak boleh ya. Oleh karena itu kita kudu bersyukur, sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar akan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau sekiranya Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita nggak bakalan bisa ngitung-ngitung nikmat yang telah Allah berikan. Nggak, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Belum nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, itu yang paling besar, itu diantaranya maunah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad dengan membawa ajaran yang baru, nggak ada. Jadi nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Hadirin rahimakumullah, pada pengajian yang lalu kita masih membahas tentang beberapa hal yang membatalkan daripada sholat ya, batalkan daripada sholat. Masih ingat nggak itu? Lupa lagi. Yang pertama saya ulas sedikit lagi. Yang pertama adalah yang membatalkan daripada sholat berbicara dengan sengaja.
ngobrol. Kemarin udah kita kasih tahu, ceritakan, jelaskan. Ngobrol lagi sholat nggak boleh ngobrol. Jadi ketika udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu segala sesuatu katanya kan ngobrol mubah, boleh-boleh aja ngobrol jadi batal. Yang kedua adalah melakukan gerakan banyak secara berturut-turut, gerakan besar. Kemarin kita kasih tahu contohnya sami Allah liman hamidah, gerakan besar berkali-kali berturut-turut. Atau lagi sholat jalan. Yang berturut itu melebihi pada 2 kali. Kalau 2 kali nggak apa-apa. Yang ketiganya kalau berturut-turut. Contoh 1, 2, 3. Tapi kalau begini 1, 2, begini kita berhenti dulu sebentar, terus baru turunin lagi, nggak batal. Tapi kalau gerakan begini doang nggak batal. Yang mana kasih contoh kalau gatel. Biasanya kalau kadang orang lagi sholat, ada setan yang kerjaannya emang tugasnya godain orang sholat. Jangan dibayangkan godainnya setan itu kalau lagi sholat jangan kayak di film-film horor saya lihat. Lagi sholat ngeliat kuntilanak, lihat itu cuman hiburan. Nggak ada. Godanya setan itu yaitu kalau lagi sholat, ketika lagi sholat kita diingatkan menerawang kemana-mana. Kalau coba itu kalau lagi sholat semua ingat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kita udah berusaha untuk apa? Untuk khusyuk. Allah, pas lagi khusyuk Allahu Akbar ingat, oh iya pintu rumah belum dikunci. Oh iya kunci motor masih ada di motor. Oh iya saya ngelatakan itu tuh begitu. Makanya kalau salah satu diantaranya orang kalau nggak mau kena pikun itu sering-sering sholat. Iya. Jadi kalau orang nggak pengen pikun sering-sering sholat, ingat terus. Sering sholat sunnah. Karena orang lagi sholat itu memori datang. Ketika memori datang yang pada balik, nah itu dipengaruhi ketika takbiratul ihram biasanya dipengaruhi. Kadang-kadang kalau lagi digangguin sama sholat tuh kayak dia apa? Tahu yang lain kalau saya ngerasain kayak ada yang jalan semut lah apalah. Padahal nggak ada. Kayak akhirnya kita garuk begitu. Padahal nggak ada apa-apaan. Itu dikit-dikit tuh bahasanya dikit. Ada setan ganggu. Nah ketika kita gatel, jangan garuk begini. Ini gerakan besar. Gini juga. Gini ya nggak apa-apa. Baik. Atau gerakan besar dia jalan 2 atau 3, 2 di atas 2 kali. Di atas 2 gerakan yang besar. Gerakan kecil nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah berhadas besar dan hadas kecil. Kemarin udah kita kasih contoh kentut. Kemudian biasanya kalau pas lagi buang air kecil itu bersihinnya tidak tuntas. Sehingga ketika lagi ruku itu ketekan kita punya perut di sini, akhirnya keluar air seninya. Batal. Udah batal wudunya, juga pakaiannya najis. Baik. Kemudian juga terkena najis. Tadi udah batal, kemudian terkena najis. Pakaiannya terkena najis kayak tadi pas lagi ruku, kemudian ketekan perutnya, keluar air seninya, sehingga kalau kita pakai sidinya najis. Nah, atau pas lagi sholat di luar, kemudian ketimpahan tai burung, kayak gitu. Juga batal. Karena kan nggak mungkin kalau basah dibersihin. Terkena najis atau dan yang lain sebagainya. Selanjutnya adalah merubah niat. Ya. Terbukanya aurat dulu. Auratnya terbuka, lagi sholat auratnya terbuka. Kalau buru-buru ditutup nggak apa-apa. Kadang-kadang kan sengaja kelihatan. Kalau perempuan tuh biasanya terbuka auratnya itu ketika lagi pakai mukena sholatnya, pas lagi itu dia ruku dia punya kelihatan tuh belakangnya auratnya. Kalau kita arahkan perempuan kalau sholat bukan hanya pakai mukena yang nyengser, ya, tapi pakai kaos kaki yang panjang sampai ke sebelum lutut buat perempuan. Ini perhatikan lagi perempuan itu rambut kan aurat, tutup juga. Ya pas
jangan nyampe rambutnya kelihatan keluar. Kalau laki yang sering kejadian adalah membuka auratnya itu mungkin kalau ibarat lagi sholat pakai sarung kesingkap itu jarang dah sekarang. Orang sholatnya di dalam, gitu. Jarang yang sholat di luar. Itu kayak yang suka sholat di dalam, laki itu kelihatannya biasa kalau pakai celana, celananya yang rada kendor kelihatan. Kemudian auratnya kelihatan. Aurat laki-laki itu di bawah pusar, di atas dengkul. Kalau pusarnya doang kelihatan tetap sah, karena pusar itu bukan aurat. Dengkul aja kelihatan tetap sah karena dengkul bukan aurat. Tapi antara mulai dari di atas dengkul dikit di bawah pusar batal, karena itu aurat. Kalau nggak buru-buru ditutup. Jadi kalau pusarnya itu bukan aurat, dengkulnya bukan aurat. Tapi di bawah pusar, di atas dengkul. Di atas dengkul dikit udah aurat maksudnya. Di bawah dengkul, di bawah pusar aurat. Jadi di sini kalau ini pusar nih, pusarnya tidak aurat tapi pas di bawahnya sudah aurat. Jadi perhatikan. Kalau seandainya lobang. Kalau sekiranya berlobang, lihat lobangnya gede apa kecil. Biasanya yang perokok tuh pakai celana, atau pakai sarung atau celana kena percikan. Kalau lubangnya kecil semata apa kemarin? Mata ayam nggak apa-apa, atau lebih kecil lagi. Tapi kalau di atas mata ayam, ayamnya ayam biasa bukan ayam kalkun. Ayam kalkun gede matanya. Nggak apa-apa. Tapi kalau kecil banget nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya lebih besar dari mata ayam dia batal. Harus tutup, burung tutup, bisa ditutup pakai tangan lagi sholatnya. Kemudian terbukanya aurat selanjutnya adalah merubah niat. Lagi sholat kemarin sampai sini, lagi sholat tiba-tiba ada kita ngomong, lagi sholat dalam hati, saya mau batalin sholat, batal. Atau lagi Allahu Akbar, lagi sholat rakaat kedua tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, batalin jangan, batal. Atau gantung niat, saya mau sholat maghrib, ntar kalau ada tamu saya batalin sholatnya, batal. Belum takbiratul ihram udah batal. Baru takbiratul ihram sudah batal. Gantungin niat nanti kalau saya sholat ada tamu saya batalin sholatnya. Ada tamu nggak ada tamu udah batal. Jadi kalau udah lagi laporan sama Allah lagi sholat aja, nggak usah mikirin yang lain. Kecuali sholat sunnah dipanggil sama orang tua, lagi sholat Allahu Akbar, lagi sholat ba'diyah atau lagi sholat duha, panggil sama ibu, Ridwan kemarin, batalin sholatnya, penuhin panggilan ibu atau bapak. Tapi kalau lagi sholat wajib, lagi sholat maghrib, dipanggil Ridwan, sholat buru-buru, ambil yang wajibnya. Yang wajib-wajib kan cepet enggak ya, 1 menit, paling setengah menit 3 rakaat. Kalau ambil yang wajibnya, kita udah belajar kemarin yang wajibnya apa. Di antaranya ada tumanina bacaan subhanallah. Jadi merubah niat nggak boleh, rubah niat lagi sholat rubah niat. Boleh juga rubah niat kalau lagi berjamaah tiba-tiba imamnya nggak betul. Kita lagi sholat nih berjamaah di musola atau masjid orang lain, tiba-tiba imamnya bacaan Fatihahnya belepotan. Pengennya jadi imam aja, kudu jadi pemimpin ini, jadi imam. Pengennya jadi imam, bacaannya belepotan. Padahal yang di makmum itu banyak anak santri, tapi imamnya belepotan, nggak boleh. Jadi imam itu harus bacaannya yang betul Fatihahnya, karena syarat sahnya sholat itu baca Fatihah. Bacaan Fatihah itu ada syarat sahnya baca Fatihah. Makharijul hurufnya harus betul, ya, panjang pendeknya harus betul.
Itu jangan yang panjang dipendekin, yang pendek jangan dipanjangin, panjang-pendeknya betul. Makhrajul huruf. Kecuali memang kalau emang wah imamnya orang Jawa udah tua, emang lajahnya begitu, nggak masalah. Emang lidahnya susah, yang kemarin kita belajar. Tapi kalau sekiranya masih ada yang lebih bagus, dia mundur, kasih yang bacaannya Fatihahnya lebih bagus. Khususnya kalau sholat maghrib sama sholat isya dan sholat subuh, kayak gitu. Ya kalau yang bacaan Fatihahnya, saya nih orang Jawa baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin. Tahu alamin tapi ngalamin itu juga tetap udah jadi imam zuhur sama asar aja. Jadi imam zuhur sama asar, jangan maghrib sama isya, subuh masih banyak lagi yang bukan dia salah, dia memang lidahnya udah nggak bisa, tetap sah Fatihahnya. Nggak, kalau tetap sah berarti kan nggak salah, karena lidahnya emang udah nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Ya berarti dia imam maghrib, imam zuhur sama asar aja, zuhur maghrib isya subuh jangan. Jadi kudu tahu diri. Nah boleh dia misahkan mindah niat, tapi bukan batalin niat. Mindah niat dari bermakmum menjadi sendiri, jadi imam. Jadi bisa juga jadi imam atau sendirian. Imamnya nggak bener nih, bacaannya nggak, wah bacaannya nggak sah nih. Padahal di situ masih ada yang lain gitu kan. Dilihat, oh ada si Ustadz Anu jadi malah jadi makmum, Ustadz Anu jadi makmum, ada santri ini baru keluar pesantren jadi makmum. Pas jadi imam pengen didengar, pengen jadi pemimpin bahasanya, cuman bacaannya nggak bagus. Maka kita boleh memisahkan diri, yang tadinya makmuman jadi sendirian. Niat munfarid, niat infirad, pisah, keluar dari imam. Gerakannya sama barengan, tapi dengan kaki minggir sedikit sebagai tanda bahwa kita pindah dari itu boleh, tapi nggak batal sholatnya. Sama halnya juga ketika orang jadi makmum kemudian dari sendirian sholat kemudian berubah jadi imam, atau dari makmum berubah jadi imam, nggak masalah. Imamnya batal, Allahu Akbar, rakaat kedua kentut gitu kan, dia langsung ambil tempat wudhu, kemudian yang di belakang maju. Pokoknya kalau sekiranya di sini imam, yang di belakang ini orang yang bisa jadi imam. Di sini nih di belakang ini orang yang siap menjadi imam. Jadi ketika imam batal, imam langsung minggir, si makmum yang di belakang maju satu langkah. Maju satu langkah atau dua langkah. Enggak harus di sini kan bisa. Di sini bisa maju sedikit, nerusin, nanti maju lagi bisa part lanjutnya. Jangan pas giliran imam batal bingung, ngambilnya dari sono imamnya. Nah, kejauhan gerak gimana? Tapi kalau di sini nih imam belakang nih, ini belakang imam nih orang yang bisa gantiin imam. Ibaratnya pengurus takmir masjid lah yang biasa jadi imam. Jadi ketika imamnya batal, si makmum bisa maju menjadi imam. Taruh jadi biasa gitu. Jangan jauh di sana. Di sini orang yang nggak paham sehingga batal bingung. Kayak gitu. Masa imamnya ambil wudhu balik lagi kosong, mau pindah mazhab. Enggak, di Safiyah enggak begitu. Safiyah batal imam, maju satu. Majunya juga enggak harus dua langkah, enggak harus begini, cukup satu, dua, begini, langsung terusin, ya. Terusin. Nah, dia langsung merubah niat yang tadinya makmuman, dirubah menjadi imam. Sama halnya ketika kita lagi sholat sendirian, tiba-tiba ada orang yang mau ngikut ke kita menjadi makmum, kita boleh merubah niat menjadi imam. Tadi kan kita sholat sendirian, tiba-tiba di belakang ada orang mau ngikutin kita jadi makmum, kita rubah niat kita menjadi imam, dapat pahala.
dapat pahala jadi imam, pahala jamaah maksudnya. Nah itu boleh. Tapi kalau sekiranya kita ngerubah niat, nanti kalau seandainya atau pas lagi sholat tiba-tiba ada yang assalamualaikum, batalin, jangan. Walaupun nggak dibatalin, batal. Kalau udah urusan batal, enggak batal, batal. Apalagi nanti kalau seandainya si fulan datang, saya batalin sholatnya, batal. Nggak boleh gantungin niat. Kemarin udah. Merubah niat, kemudian membelakangi kiblat. Kiblatnya nggak perlu dibelakangin. Kalau kiblatnya ke sana, jangan kita ngadep ke sana. Kecuali nggak tahu matahari gulem, nggak ada. Atau malam lah. Kalau siang bisa ngeliat matahari ya. Malam. Ini kiblatnya kemana ini? Itu nggak apa-apa. Diperkirakan. Tapi sekarang kan ada ini, ada kompas. Nah, seandainya nggak ada apa-apa, itu sudah mampu dimaafkan. Tapi kalau seandainya emang dengan sengaja, kemudian kiblat ke sono, kemudian kita madhabnya ke sana, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ini khusus sholat fardu. Khusus sholat fardu. Yang tidak kemana-mana. Tapi kalau sholat sunnah yang di kendaraan, di atas pesawat, sholat sunnah bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah di atas pesawat, sholat sunnah di kapal laut, sholat sunnah di motor, lagi naik motor sholat sunnah, pernah nggak? Nggak pernah. Sholat lah, daripada naik motor dengerin apaan mubazir habis waktu. Kita bisa mikirin kagak-kagak, bisa sambil sholat, bisa sambil zikir. Kebiasaan kita sholat duha pagi, waktunya duha kita sholat. Bisa sholat sambil naik mobil. Gitu. Tapi jangan kita naik mobil angkot, kita sholat begini-begini, lagi sendirian lah. Contoh. Bisa. Nah, Islam itu mengajarkan kalau sholat sunnah di atas kendaraan, kiblatnya kemana? Kiblatnya kemana kendaraan itu berjalan. Ya jalannya begini, kiblatnya begini, udah ikutin. Enggak, bukan berarti pas giliran kita naik pesawat atau naik kapal laut ya, gitu. Kiblatnya di sini, pas kapalnya belok gini kita begini-begini nih. Enggak, kita ikut muter, enggak, ikutin kemana arah kiblat itu, arah kapal itu atau mobil atau motor itu berjalan, itulah arah kiblat kalau sholat sunnah. Catatannya, kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak bisa. Sholat wajib tetap harus ke arah ke kiblat. Sama halnya ketika orang sholat sunnah itu bagi yang sehat boleh duduk sholat sunnah. Tapi kalau yang sholat wajib nggak boleh, sehat duduk nggak boleh. Kecuali sakit. Kalau sholat wajib. Tapi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, zuhur, qobliyah, ba'diyah, witir, kita sholat sambil duduk. Pengen sholat duduk aja boleh. Kata Nabi pahalanya setengah. Ada hadisnya. Yang sholat duduk pahalanya setengah. Itu maksudnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau dia nggak mampu berdiri, dia duduk, silakan, pahalanya full 100%. Kalau sholat kalau memang dia nggak sanggup berdiri, silakan sholatnya duduk. Sholatnya duduk, pahalanya tetap full kalau sholat wajib. Yang Nabi katakan sholat duduk itu pahalanya setengah, sholat sunnah. Jadi kalau sholat duduk silakan aja bagi orang yang sehat, silakan. Cuman pahalanya setengah, sholat sunnah. Sama halnya arah kiblat. Arah kiblat itu wajib untuk sholat fardu sama orang yang tidak dalam perjalanan, bukan di atas kendaraan maksudnya. Kalau di atas kendaraan kemana arah perjalanan itu, makanya kalau lagi waktu sholat
Kita pas Ramadan kita pergi mau pulang kampung, biasa kita terawih, waktunya terawih ya terawih aja di atas kendaraan, apa susahnya? Sholatnya sambil duduk, kiblatnya ke sana, kemana kapal atau kereta itu jalan atau mobil itu jalan, itulah arah kiblatnya. Khusus buat sholat sunnah yang di atas kendaraan, ingat di atas kendaraan. Jadi membelakangi kiblat batal dalam sholat wajib. Kemudian makan dan minum, baik makan sedikit maupun makan banyak, lagi sholat batal. Baik makan banyak maupun makan sedikit. Ini masih ada sisa makanan di gigi nih. Lagi sholat kita telan, batal. Kan sedikit, nggak bikin kenyang, batal. Nggak ada urusan kenyang apa lapar. Makan maupun mie, pokoknya kalau pengen makan mandi itu siwakan atau sikat gigi dulu. Jangan kalau habis makan yang manis-manis, ya sikat gigi dulu, kumur dulu, atau bersiwak. Ya, sunnahkan bersiwak. Jangan sampai nanti lagi sholat, kemudian jadi makmum, imam udah baca suratnya panjang banget, ada makanan kecil, kemakan kita, dimakan bukan sengaja kita telan. Orang kita main-mainin di mulut berarti kan kita telan. Tapi kalau ketelan nggak sengaja ketelan, nggak batal. Atau nggak tahu kalau nelen makanan itu dan minuman itu membatalkan sholat, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu. Kalau gitu mendingan nggak tahu terus dulu gitu, nggak tahu terus. Kalau nggak tahu terus nggak mungkin. Kita punya kewajiban untuk belajar. Dia nggak tahu sebab mungkin guru setempat belum mengajarkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak tahu sebab nggak mau ngaji, itu jahil murakkab, bodoh namanya bodoh. Kenapa kagak mau ngaji? Masalahnya kalau gue ngaji, gue jadi tahu hukum. Kalau kita ngelaksanain, kudu ngelaksanain, enggak, kan begitu. Nuntut ilmunya wajib. Kecuali yang bahasa bodoh itu adalah nggak tahu, itu adalah ada orang yang IQ-nya rendah banget, dibilangin susah ngaji nggak bisa, itu nggak bisa itu nggak paham kalau makan dan minum lagi sholat itu membatalkan sholat. Bisa, itu nikmat itu. Tapi sholat dia makan gitu, batal itu, enggak, saya mau bilang satu kagak batal, padahal kita bilangin batal. Emang bodoh itu bisa, itu nggak apa-apa, tetap sah. Kalau emang bodoh banget, ada yang kayak gitu, ada. Jadi kadang-kadang bodoh itu membuat nikmat, kadang-kadang halnya lupa itu membuat nikmat. Kayak gitu. Kita sholat itu kan ninggalin sholat dosanya besar banget. Ninggalin sholat 5 waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salah satu aja kita tinggalin sholat, dosanya tuh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Satu waktu kita tinggalin. Tapi ada yang dibolehkan kita ninggalin sholat kalau lupa. Lupa bisa. Keasikan tidur pas lagi ketiduran, pas lagi tidur, bangun jam 7 pagi atau jam 8 pagi, emang kesiangan, bukan disengaja, emang kasih dosa kagak? Enggak dosa. Karena apa? Tidur. Itu nikmat. Bangun tidur, ambil wudhu, sholat, dikodo. Kecuali kalau lagi tidur dengar suara azan, tidur lagi, itu dosa. Itu berarti bukan ketiduran, orang udah dengar suara azan. Kalau gitu besok suara azan subuh kecil-kecil aja ya. Enggak, biasa aja. Mau bikin standar aja suara. Jadi itu nikmat. Lupa itu nikmat.
Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat daripada lupa. Lupa mati nikmat. Ini pada lupa mati semua. Yang kerja-kerja berangkat pagi pulang sore ngejar dunia kan lupa mati nikmat. Coba kalau sekiranya ingat mati terus mana-mana megang tasbih, megang Quran, bawa sejadah, gitu, masjid, ingat mati terus-terusan lupa. Ngapain ngurusin dunia ntar mati, saya nggak tahu. Kita lupa mati tuh nikmat. Maka kita yang kadang-kadang nikmatin dunia itu karena lupa sama mati. Iya kan? Apalagi makin tua masih ngeliat perawan masih ngeliatin aja gitu, lupa mati. Lupa sama mati. Iya. Itu nikmat. Jadi ada yang boleh. Jadi ketika kita ingat bangun, ketika ingat, ya Allah belum sholat maghrib, sekarang udah isya, ambil wudhu langsung qadha. Kalau lupa atau ketiduran itu boleh. Kemudian yang selanjutnya yang ke-9 ada 10 kita selesaikan malam ini. Yang ke-9 ada tertawa. Tertawa terbahak-bahak, tertawa sampai koh-koh kuat. Itu batal. Kalau tertawa senyum gitu nggak nyampe keluar suara nggak batal. Tapi kalau sampai keluar, nah batal. Iya, ditahannya kalau ada suara sampai keluar suara. Tapi kalau nggak keluar suara enggak. Apalagi kalau sampai ketawa, batal. Dahak tertawa. Kalau cuma senyum doang, pokoknya dibiasain. Kalau tertawa itu jangan terbahak-bahak, dibiasain. Nabi itu tertawa tapi nggak terbahak-bahak, biasa aja, senyum. Kadang-kadang dipegang mulutnya, jaga, jangan tertawa. Nah, tertawa yang bisa menimbulkan suara sampai suara itu bisa membatalkan daripada sholat. Kecuali nggak paham. Ini kecuali kalau nggak tahu, sekarang nggak tahu. Kemudian yang terakhir yang batalkan sholat adalah murtad, baik murtad perbuatan maupun murtad ucapan lagi sholat. Lagi sholat ya kadang-kadang beberapa hari terakhir itu ada orang yang lagi sholat bukan nyembah Allah malah nantang Allah. Nggak boleh. Meragukan kehebatan Allah, meragukan kekuasaan Allah, meragukan kesucian Allah, ya murtad. Walaupun dia nggak ngomong saya keluar dari Islam, dia nggak ngomong, tapi meragukan kehebatan Allah, meragukan kekuasaan Allah, meragukan maha sucinya Allah, murtad. Ada yang nah itu lagi sholat dia begitu, apa benar ya ada Allah? Gitu. Auzubillah. Jadi itu yang kayak gitu dia murtad baik secara langsung, secara perbuatan maupun secara lisan, itu membatalkan daripada puasa. Nah, adapun orang yang murtad tetap terkena kewajiban sholat. Ada orang muslim, dia Islam, kemudian dia kan wajib sholat 5 waktu, kemudian dia keluar dari Islam, dia murtad. Selama dia murtad itu dia tetap terkena kewajiban sholat. Bukan hanya sholat doang, juga terkena setiap tahun kewajiban zakat. Maka ketika sewaktu-waktu dia masuk Islam lagi, dia tobat, dia masuk Islam lagi, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha seluruh sholatnya dan zakatnya dan puasa Ramadannya. Dia murtad setahun, dia harus qadha sholat setahun, puasa Ramadan 1 bulan, dia bayar zakat. Kalau dia kaya, kayak gitu. Dia 2 tahun, ya dia qadha 2 tahun sebagai tanda tobatnya dia kepada Allah. Karena tetap terkena kewajiban selama murtad.
Seandainya baru masuk Islam lagi, dia murtad, baru masuk Islam lagi, murtadnya 5 tahun, terus baru masuk Islam lagi baru sebulan, dia lagi kodok sholatnya, kodok puasa Ramadannya baru 1 bulan, kodok sholatnya pelan-pelan, nggak langsung. Kalau orang Jawa bilang nggak ngoyo, apa namanya kodoknya, pokoknya sehari dia kodok 2 kali atau sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian baru 1 bulan masuk Islam lagi mati. Berarti matinya husnul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah, matinya bagus, maka dianggap semua sholat yang pernah ditinggalkannya dianggap selesai, nggak perlu bayar fidyah lagi. Fidyah itu kan cuma pendapat dari Syafi'iyah Imam Nawawi, ya kan? Imam Syafi'inya enggak boleh. Kalau mau sedekah ya sedekah aja buat orang si mayit boleh. Yang keluarga tinggalkan mau sedekah buat keluarga si mayit boleh. Jadi kalau dia udah tobat. Tapi kalau dia belum tobat, ya nauzubillah min dzalik. Terus yang ditinggalkan boleh nggak ikut mengkodok sholatnya? Kan ada kan sekarang orang meninggal nih, terus karena lakinya nggak pernah sholat, kemudian atau pas lagi sakit nggak pernah sholat, kemudian tiba-tiba pas meninggal, kan ada yang bayar fidyah, ada yang mengkodokkan, keluarganya itu mengkodokkan si mayit. Boleh kagak? Ya boleh-boleh aja, nama orang amal ibadah. Mau orang ibadah boleh-boleh aja. Soal diterima nggak diterima itu urusan Allah. Tapi itu tidak pernah dilakukan sama para sahabat. Tapi boleh-boleh saja. Namanya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu daripada 11 hal-hal yang membatalkan daripada sholat harus kita patuhi sekarang. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa akhlaqan kariman rafi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min nafsin la tasma' wa na'udzubika min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf, mohon ridha mohon ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.